Azizah dari Prodi Ekonomi Syariah. Tujuan video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia Lanjutan yang diampu oleh Bapak Hamidua Ibda MPD. Saya di sini akan menerangkan judul makalah saya yang berjudul Modal-modal menyimak atau mendengarkan dan praktiknya. Tahap-tahap menyimak. Ada 9 tahapan menyimak, mulai dari yang tidak berketentuan sampai pada yang amat bersungguh-sungguh, yaitu 1. Menyimak berkala, 2. Menyimak dengan perhatian dangkal, 3. Setengah menyimak karena terganggu oleh kegiatan, 4. Menyimak serapan karena anak keasikan menyerap hal-hal yang kurang penting, 5. Menyimak sekali-sekali, 6. Menyimak asosiatif, hanya mengingat pengalaman-pengalaman pribadi secara konstan, 7. Menyimak dengan reaksi berkala, 8. Menyimak secara seksama, dan yang terakhir menyimak secara aktif untuk mendapatkan serta menemukan pikiran, pendapat, dan gagasan pembicara. Proses atau praktik menyimak. Menyimak adalah suatu kegiatan yang merupakan suatu proses. Proses menyimak mencakup tahap-tahap sebagai berikut. 1. Tahap mendengar. Dalam tahap ini, kita mendengar segala sesuatu yang dikemukakan oleh sang pembicara dalam ujarannya. 2. Tahap memahami. Setelah mendengar, maka ada keinginan untuk mengerti isi ujaran sang pembicara. 3. Tahap menafsirkan. Penyimak yang baik belum puas kalau hanya mendengar dan memahami isi ujaran sang pembicara. 4. Tahap menilai. Pada tahap ini, sang penyimak mulai menilai ujaran sang pembicara, di mana kelebihan dan kekurangannya dapat diketahui. Dan yang terakhir, tahap menanggapi, merupakan tahap terakhir dalam kegiatan menyimak. Penyimak menyerap serta memahami gagasan atau ide yang dikemukakan oleh sang pembicara. Model pembelajaran menyimak. Di bawah ini merupakan salah satu contoh model pembelajaran menyimak, antara lain 1. Relating story, yaitu guru menyiapkan bahan bacaan. Salah satu siswa membaca dengan membaca naring, kemudian siswa menyimak dengan seksama. Yang terakhir, siswa ditugasi untuk menceritakan kembali isi bacaan dengan bahasa sendiri. Contoh yang kedua, modal menyimak secara langsung atau LDA, Direct Listening Activities, yaitu guru mengumpulkan tujuan pembelajaran, membacakan judul teks simakan, lalu bertanya jawab dengan siswa tentang hal-hal yang berkaitan dengan judul bahan simakan, sebagai upaya untuk pembangkitan unsur siswa. Selanjutnya, guru mengumpulkan hal-hal yang perlu dipahami siswa dalam menyimak. Kesimpulannya, kegiatan menyimak merupakan kegiatan yang cukup kompleks karena sangat bergantung kepada berbagai unsur yang mendukung. Yang dimaksud dengan unsur dasar ialah unsur pokok yang menyebabkan timbulnya komunikasi dalam menyimak. Menyimak dengan berkonsentrasi adalah memusatkan pikiran, perasaan, dan perhatian terhadap bahan simakan yang disampaikan pembicara. Sekian presentasi dari saya. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Anda, saya minta maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengertian menyimak. Menyimak adalah mendengarkan secara khusus dan terpusat pada objek yang disimak. Menyimak dapat diidentifikasikan suatu aktivitas yang mencakup kegiatan mendengar dan bunyi bahasa, mengidentifikasikan, menilik, dan mereaksi atas makna yang terkandung dalam bahan simakan. Tujuan utama menyimak menurut Logan adalah untuk menangkap, memahami, atau menghayati pesan, ide, gagasan yang tersirat pada bahan simakan. Adapun tujuan menyimak menurut klarifikasinya yaitu sebagai berikut. 1. Mendapatkan fakta, 2. Menganalisis data, 3. Mendapat inspirasi, yang terakhir menghibur diri sendiri.